Halo, saya Nurdin Aprilianto. Kembali lagi di sesi Live Story Moment. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dulu waktu kecil, hidup saya begitu indah ya. Tanpa beban, tanpa memikirkan apapun. Yang dimana yang saya pikirkan hanyalah main, 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 dan main. Pada saat kecil kita kan tidak memikirkan itu yang mana uang bensin motor, uang listrik rumah, beli beras, beli sayuran, beli daging, beli ikan, beli ayam, beli telur, bayar cicilan rumah, bayar kontrakan. Nah, itu dulu waktu kecil kan nggak pernah kita pikirkan. Dan nyatanya setelah kita dewasa kan kita jalani semuanya itu. Saat saya duduk di bangku SD, permainan yang saya mainkan yaitu sepak bola, main layangan, manjat pohon, bakar ubi. Main warnet juga sih, cuman nggak terlalu intens waktu SD. Terus lanjut SMP, main motoran. Karena SMP udah main motoran gitu kan. Motoran di sini tuh bukan moge ya, tapi motor-motor trondolan lah yang saya pakai gitu. Karena zaman SMP saya dulu itu tahun 2012 di kota saya itu punya motor yang begitu itu udah populer di sekolah itu. Karena kalau anak SMP kan nggak semuanya pakai motor kan. Kebetulan saya pakai motor itu udah mulai di kelas 3 SMP itu. Udah puncaknya puncaknya apa ya? Kasta tertingginya pelajar di SMP lah kan, kakak tingkat senior lah itu kan, keren kali rasanya udah punya motor kayak gitu aja kan. Orang yang bekerja nengoknya ketawa-ketawa aja mungkin ya kita ya. Tapi saya rasa semuanya pernah lah ngalamin kayak gitu. Lanjut ke SMA. Nah, di situ main motoran masih ya, main motoran. Kalau nggak salah itu tahun 2012, 2012, 2013 lagi musim-musimnya metal ya. Tapi saya nggak ikut sih, saya nggak ikut komunitas-komunitas gitu. Karena circle saya nggak di sana ya kan. Circle saya di ya geng motor lah dikatakan. Nah, kalau dulu SMA itu udah mulai CFD gitu kan. Ya, CFD dulu. Zaman saya tahun 2013, 2014 tuh di kota saya tuh lagi hype-hypenya untuk anak-anak hunting gitu ya, anak foto-foto gitu kan. Yang sewa-sewa kamera lah, yang pakai-pakai Canon gitu. Nah, itu tahun 2014 tuh sedang kali itu. Dulu zamannya yang paling rame pada tahun itu kan tahun-tahunnya Facebook lah ya. Semerdekanya Facebook, orang-orang tua kita belum tahu teknologi itu kan. Bahkan HP-nya pun masih HP center gitu. HP Nokia itu kan. Disitulah kita sering upload-upload foto. Banyak lah foto-foto, kisah-kisah di situ kan. Memang masa-masa sekolah ini masa yang paling indah gitu. Nggak ada halnya pada saat udah dewasa kan. Pada saat udah dewasa mungkin sebagian pria dewasa, contoh waktu dia sekolah dulu mungkin tidak bisa atau punya motor dan nggak bisa konvoi-konvoi bareng teman-teman. Tapi ketika dia dewasa, dia bisa beli motor itu. Tapi dia tidak bisa membeli rasanya pada saat dia sekolah dulu. Kalau dia pernah konvoi bareng teman-teman sekolahnya gitu. Jadi kalau waktu dulu tuh SD tuh sukanya dari TK ya. TK saya ingat saya udah punya Vicom itu. Nah, Vicom itu dia mainnya main tembak-tembak burung gitu. Ada pistolnya juga kan. Lalu pas sudah SD udah mulailah beli PS1 itu tahun 2006. Ya, sekitar 2006-an lah saya udah punya PS1 itu. Di situ yang saya mainkan itu kan Winning Eleven kalau nggak salah nama dulu main bola. Terus apa ya? CTR, CTR ya namanya gamenya. Saya lupa Tekken ada nggak ya? Tekken PS2 kayaknya. Itulah lebih kurang itu. Tapi yang paling sering sih Winning Eleven dulu. Meskipun saya mainnya nggak jago-jago banget. Kalau untuk PS2, PS3, PS4, PS5, saya mainnya di rental PS ya. Karena orang tua saya nggak mau belikan lagi karena dibelikan
permainan seperti itu bukannya makin pintar, malah makin turun performa untuk belajar ya. Kalau saya di SMP dulu main game online itu mainnya game MU online gitu. Cuman gamenya sering apa kalau MU itu ya, sering nggak update gitulah, dari developer gamenya nggak update gitu. Tiba-tiba keluar MU terbarunya, tapi kita harus daftar akun lagi. Nah, itu ribet tuh di situ. Disitulah saya udah nggak pernah main game MU lagi. Yang saya mainkan itu gamenya game Audi. Kalau orang bilang Audi, tapi nama gamenya Ayo Dance gitu. Ah, di situ saya main Ayo Dance gitu. Singkat cerita, setelah berjalannya umur, tibalah pada saat itu umur saya 24 tahun. Saya mulai bingung dengan arah tujuan ini mau kemana ya kan. Karena teman-teman dulu yang happy-happy bareng udah pada hilang gitu kan. Udah pada sibuk dengan dunianya masing-masing. Karena kita terlalu terlena, jadinya tinggal sendiri kan. Saya udah mulai jauh ketinggalan kan. Mereka tamat-tamatan S1, sedangkan saya hanya tamatan SMK gitu kan. Yang dimana tahun 2015 tamat saya sekolah, rata-rata perusahaan itu maunya yang ijazah S1 ya. Tapi saya pada situ belum ada kepikiran atau tidak mau kuliah gitu kan. Karena saya pikir ya kemakanan omongan juga sih. Ada yang bilang, ngapain kuliah? Kuliah banyak yang nganggur katanya. Ngapain kuliah capek-capek 4 tahun? Gak jelas itu ya. Dengan polosnya saya percaya aja gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu, saya baru tahu apa arti pendidikan itu. Apalagi saya pernah mendengar quotes dari Eno Bening gitu kan. Dia berkata gini. Nah, kata-kata itulah yang buat saya semakin sadar dan semakin yakin jalan saya ini benar gitu. Jadi kalau untuk kerjaan taman SMK itu bisa dibilang enak ya enak, sakit ya sakit, semua campur aduk lah. Kalau yang enaknya itu gajian, itu paling enak tuh, nggak ada yang nggak enak. Cuman sayangnya itu, kalau gajian itu dia cuma numpang lewat aja. Kalau dibilang dompet tuh, permisi mas, gitu. Itu aja lah dia. Seminggu tuh lenyap, nggak tahu kemana duitnya habis. Kebanyakan bayar cicilan mungkin ya, atau boros gitu kan. Akhirnya saya kerja lah, kerja di suatu perusahaan yang dimana gajinya ini lumayan cukup cukup besar kalau untuk sendiri ya. Tapi kalau berkeluarga ya saya rasa nggak cukup ini. Tapi kalau untuk sendiri cukup lah, karena apa ya, gaji kita nih di atas-atas UMP sedikit lah di kota saya ini ya. Karena UMP itu kan upah minimum kerja yang hanya ditakarkan untuk satu orang gitu. Jadi ya saat saya bekerja kan, saya merenungi diri kan. Apa saya harus bekerja seperti ini ya sampai saya meninggal nanti gitu kan. Apa saya cukup untuk menafkahi keluarga saya. Padahal posisinya saya udah menikah di sana ya. Setelah saya pikir-pikir, ya rasanya nggak cukup lah. Karena untuk berdua aja sama istri saya pada saat itu, ya dibilang cukup-cukup lah, cukup-cukup. Alhamdulillah cukup aja lah gitu kan. Apalagi nanti udah punya anak gitu kan. Ya, jadi itulah, ditambah lagi kerjaan udah mulai aura-auran ya kan. Karena udah sekitar 4 tahunan saya kerja. Udah mulai jenuh kan dengan ritme yang berulang gitu. Jadi singkat cerita, jumpalah saya sama abang saya. Saya ceritakan kondisi saya, pekerjaan saya. Alhamdulillahnya abang saya mau dengari cerita saya gitu kan. Dan dia berkata seperti ini. Kan udah saya bilang dulu dari dulu kuliah lah. Abang saya berkata seperti itu. Tapi pada situ saya belum merasa ada beban yang saya tanggung, kayaknya masih apa ya, nothing tulus banget lah gitu. Dan akhirnya saya memutuskan kuliah kan. Pada tahun 2022 saya kuliah.
Tepatnya ya 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Saya kuliah. Ya, dibiayai abang saya dan orang tua saya. Di situ sebenarnya saya pengen kuliah, tapi apa ya? Ada beban yang mengganjal di hati saya. Karena saya udah berkeluarga, punya tanggungan, masa orang tua harus menanggung lagi kan kalau udah gede kan. Oh, udah berumah tangga nih orang tua juga nanggung gitu. Tapi abang saya meyakinkan saya untuk kuliah, jalani aja katanya. Rasakan aja sakitnya selama 4 tahun ini kata dia. Oh ya udahlah, saya percaya sama abang saya. Dia bilang sama saya seperti ini kan. Kalau kamu memang mau serius kuliah, cari tahu pendaftarannya seperti apa, kamu daftar sendiri, nanti Mas yang bayarin katanya. Ya udah, saya cari tuh beberapa sekolah, mulai dari biaya pendaftarannya, biaya masuk, biaya tes, segala macam, saya cari. Alhamdulillahnya sepertinya ketemu. Dari antara 2 atau 3 tempat kuliah, saya pilih satu lah yang cocok sama saya. Dan dekat rumah juga gitu kan. Kalau dari segi umur sih udah terlambat ya. Kalau untuk mencari pekerjaan, memang udah telat. Karena nggak semua perusahaan yang menerima pekerja tamatannya 1 sampai 30 tahunan, kecil kemungkinan. Karena perusahaan bonafit itu mencari S1 yang fresh graduate maksimal tuh rata-rata sampai 25 tahun gitu. Dan belum nikah, itu paling senang banget tuh perusahaan-perusahaan bonafit itu untuk mencari karyawan-karyawannya kan. Tapi dengan bermental yakin aja dengan abang saya tak kuliah. Yang minimal tamatnya itu 29 tahun nanti saya tamat. Karena saya mulainya di umur 25 tahun kalau nggak salah. Tahunnya tahun ya 2022. 22 ya 25-an. 25-an. Ya ada 25 saya situ. Udah 25. Ya itulah. Saya yakin aja sama abang saya. Ya udah saya daftar untuk tes dan alhamdulillahnya lolos dan keterima gitu. Kalau hanya untuk mencari gelar atau ijazah saja, sampai umur kapanpun nggak terlambat itu. Karena ada saya pernah baca berita umur 65 tahun gitu. Dia menamatkan S3-nya apa S1-nya saya lupa. Nah, nggak masalah karena itu kan mungkin cita-cita beliau ingin menyelesaikan pendidikannya sampai S3 ya kan. Tapi yang saya kaji di sini untuk mencari pekerjaan gitu. Pesan dari saya, jangan terlalu banyak menunda-nunda, jangan malas belajar, jangan terlena sama waktu muda, selesaikan sedini mungkin agar lebih cepat menikmati. Kalau sakit itu biasa, proses jalani saja. Oke, sekian dulu sesi live story momen kita kali ini. Jika umur kita panjang, kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya. Bye bye.